Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya pada Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Penatua Nyonya Tiarni Purba. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk saling melayani. Mari kita menyanyi untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 237A. Bait 1 dan bait kedua, jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami pikiran yang baik untuk mendengarkan serta menelaah firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya ibadah yang boleh kami lalui saat ini boleh menjadi berkat bagi kami dan menjadi berkat bagi orang lain melalui kami. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca Mazmur kita pada malam hari ini yang terambil dari Mazmur 113. Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan, Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi?
Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Demikian pembacaan Mazmur. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur berterima kasih kehadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan, karena kami masih bisa melakukan ibadah walaupun via daring. Itu hanya karena pertolongan daripada Tuhan semata. Pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kami di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh dikuatkan. Khususnya bagi hamba-Mu yang akan menaburkan firman pada malam hari ini. Urapi hamba dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang terdapat pada Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 yang menyatakan, Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Pada malam hari ini dari pembacaan kita diberi judul Yesus Imam Besar Agung. Di pasal 4 tadi itu, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh pada pengakuan iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita dalam renungan kita diberi judul Anak Allah sebagai Imam Besar. Pada pembacaan kita baru-baru ini di KBA, di masa-masa pemerintahan Musa, di sana imam besar adalah Imam Harun. Dan juga di zaman Raja Salomo yang berpindah dari kemah pertemuan ke bait Allah, juga yang diagungkan untuk sebagai imam besar adalah manusia. Walaupun mereka mempunyai derajat rohani yang sangat tinggi, namun mereka hanya adalah manusia biasa. Dan imam tidak terlepas dari kelemahan dan dari dosa. Dan di zaman Tuhan Yesus, kita tidak lagi melalui imam besar untuk kita boleh datang menghadap hadirat Tuhan. Di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali bahwa ketika di zaman dulu penghapusan dosa atau menghampiri Tuhan harus melalui imam-imam besar. Dan pada saat ini, pada zaman perjanjian baru, kita tidak lagi melalui imam-imam besar untuk menghampiri hadirat Tuhan, namun kita bisa langsung menghampiri hadirat Tuhan melalui doa-doa dan permohonan kita. Pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa kita sudah mempunyai imam besar agung, yaitu Anak Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita tidak perlu lagi melalui imam-imam besar yang seperti di zaman-zaman pemerintahan Musa dan juga di zaman-zaman Raja Salomo, walaupun mereka sudah beribadah di bait Allah. Dan pada zaman ini kita sudah bisa langsung menghampiri hadirat Tuhan, menghampiri hadirat Allah melalui doa-doa dan permohonan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Harun yang menjadi imam besar di zaman Musa, sedangkan Kayafas di zaman Tuhan Yesus, namun mereka juga tidak luput dari kelemahan dan dari dosa-dosa mereka sebagai manusia. Kita tahu bahwa imam besar Harun juga pernah melakukan dosa, yaitu membuat patung lembu emas untuk disembah, sedangkan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan juga di zaman Kayafas, dia menyebut hujatan kepada Yesus, dan hukuman tidak akan terelakkan. Juga pada zaman sekarang ini, ketika manusia yang telah diutus oleh Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja, pemimpin-pemimpin peribadahan, hanya manusia biasa dan tidak luput dari dosa. Namun ketika manusia berdosa, mereka juga tidak luput dari hukuman, dan hukuman tidak terelakkan. Namun kita sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih karena Yesus Kristus sebagai imam besar agung yang sudah menebus kita
dari segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus sebagai Imam Besar Agung menyerahkan dirinya untuk menebus segala dosa-dosa dan kesalahan umat manusia. Karena kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa yang tidak akan lepas, tidak pernah lepas dari dosa-dosa maupun kesalahan. Karena itu Tuhan yang sangat mengasihi ciptaannya, Tuhan yang sangat mengasihi kita, dan karena Tuhan tahu akan kelemahan kita, akan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, walaupun kita sebagai pimpinan-pimpinan peribadahan atau para presbiter yang senantiasa memimpin peribadahan, baik di hari Minggu maupun di rumah tangga, maupun di dalam pelayanan-pelayanan di kategorial yang tidak pernah luput dari dosa maupun kesalahan. Kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya akibat dosa-dosa dan kesalahan umat manusia, akibat dosa-dosa dan kesalahan kita semua. Dia menyerahkan dirinya, mengosongkan dirinya untuk dipakukan di kayu salib, bukan karena dosa Tuhan Yesus, tapi akibat dosa-dosa dan kesalahan daripada manusia semua, dari dosa-dosa dan kesalahan dari kita semua. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana seharusnya kita menyikapi dan merespon akan penderitaan Tuhan yang senantiasa mengosongkan dirinya dan menyerahkan dirinya demi dosa-dosa dan kesalahan kita umat manusia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita kembali diingatkan untuk kita boleh menyikapi, menjawab dan merespon bagaimana akan penderitaan Tuhan Yesus yang telah berkorban di kayu salib demi dosa-dosa dan kesalahan manusia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dan saya, pada malam hari ini kita kembali diingatkan bagaimana kita merespon. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi membuat kesalahan ataupun dosa-dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebab manusia sering mempunyai kelemahan dengan mengatakan saya hanya manusia biasa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dan saya, pada malam hari ini kita kembali diingatkan bahwa itu bukan lagi alasan untuk kita. Mari kita berusaha untuk tidak melakukan dosa-dosa dan kesalahan, agar kita bisa menyikapi, mensyukuri dan berterima kasih akan segala pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan karena pada malam hari ini kita mempunyai anak Allah sebagai Imam Besar Agung yang telah berkorban untuk kita, marilah kita mengasihi sesama manusia, setia senantiasa dengan iman percaya kita untuk merespon dan menjawab setiap pengorbanan yang sudah Yesus lakukan untuk setiap manusia, untuk setiap kita umat yang berdosa, karena manusia tidak pernah luput dari segala dosa dan kesalahan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dan saya, pada renungan kita pada malam hari ini yang mengingatkan kita, marilah kita untuk memohon rahmat dan memperoleh pertolongan pada waktunya, karena Dia adalah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia dan baiknya adalah kita. Untuk itu sebagai bait Allah, mari kita mensyukuri dan berterima kasih senantiasa dengan cara kita tetap setia dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan juga kita senantiasa mengasihi sesama di dalam hidup dan kehidupan kita, di masyarakat, di persekutuan, dan juga di dalam rumah tangga kita. Tuhan memberkati. Amin.
Kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang mengucap syukur kehadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan, di mana kami sudah diingatkan oleh firman pada malam hari ini. Bapa di surga, kami mau menyerahkan jemaat-Mu ke dalam kuat kuasa tangan kasih-Mu. Engkau mengenali setiap kami Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan setiap jemaat-Mu. Masalah kesehatan, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah anak-anak kami di dalam pendidikan, di mana pada saat ini anak-anak kami dididik melalui daring. Untuk itu, biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa campur tangan di dalam setiap pendidikan anak-anak kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi jemaat yang di sepanjang minggu ini ada pertambahan usia maupun usia perkawinan. Kami serahkan setiap mereka ke dalam kuat kuasa tangan kasih-Mu. Biarlah kiranya di dalam kehidupan mereka maupun di dalam rumah tangga mereka, mereka diliputi dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga di dalam kehidupan mereka, mereka merasakan ada kasih setia dan kasih karunia yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan melawati mereka. Tuhan memberkati setiap makanan, minuman maupun obat-obatan, sehingga mereka boleh dipulihkan kembali seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa bagi para janda, duda maupun lansia yang ada di jemaat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi panitia pembangunan pastori, kiranya Tuhan memberikan kesabaran, kemampuan, dan Tuhan memberkati setiap mereka di dalam tugas dan tanggung jawab mereka di dalam membangun pastori. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi para presbiter, bagi pengurus pelkat-pelkat dan unit misioner, kiranya Tuhan memberkati di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Pendeta Ronald Rampala yang telah Tuhan utus ke jemaat ini untuk menjadi pimpinan jemaat ini. Tuhan kiranya memberkati beliau di dalam tugas dan tanggung jawab, di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya, dan di dalam pelayanannya, di mana beliau juga terpisah jauh dari keluarga. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesabaran dan kekuatan, sehingga walaupun mereka terpisah, mereka senantiasa dipersatukan di dalam doa-doa dan permohonan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi bangsa, negara, dan pemerintah kami, khususnya para pimpinan-pimpinan bangsa ini, para petinggi-petinggi negara. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam kuat kuasa tangan kasih-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab dan mengambil kebijakan dalam takut akan Tuhan. Biarlah para petinggi-petinggi dan pemerintah kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab di dalam percepatan pemulihan ekonomi dan juga dalam percepatan penanganan COVID-19. Kami juga mau berdoa bagi pimpinan GPIB, bagi pimpinan-pimpinan yang ada di Majelis Sinode, di mana pada bulan ini GPIB akan melaksanakan hari ulang tahun ke-72. Biarlah kiranya para pimpinan-pimpinan GPIB boleh menyikapi dalam takut akan Tuhan dan boleh melaksanakan HUT GPIB di dalam kesederhanaan, namun senantiasa memuji, memuliakan Tuhan di dalamnya. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja-Mu di seluruh muka bumi ini. Kiranya biarlah kehadiran gereja di muka bumi ini membawa damai sejahtera bagi seluruh ciptaan yang ada di seluruh dunia ini. Bapa di surga, inilah doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita pada saat ini. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dan mengelola berkat-Nya. Kita bernyanyi dari Kitab Bakti 82, bait 1 dan baitnya yang kedua. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita pada saat ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang berada di surga, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini yang boleh kami berikan melalui persembahan syukur kami. Kiranya Kau boleh menguatkan kami, menjadikan persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah. Marilah kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kitab Bakti 120 bait 1 dan baitnya yang kedua. Jangan
mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.